Assalamualaikum ya malaikat zaman. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya rijalul gaib. Assalamualaikum ya miftahul gaib. Assalamualaikum ya Sayyidi Abdul Qadir. Assalamualaikum Sayyiduna wa Mursiduna Ahmad sahibul wafat. Bismillahi nuri nuru nurullah nuru rabbi bihaqi nur Muhammad. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nurhaqullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat ya. Semua ya. Dengan ucapan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi fi ruhi ya. Kepada bismillahi fi jismi, bismillahi fi dami, bismillahi fil lahmi. Bismillahi fil lahmi, bismillahi fil asbi ya. Bismillahi fi jildi, bismillahi fi azmi ya. Pada badanku ya. Pada ruhku, pada badanku, pada darahku, pada dagingku, pada uratku ya. Pada kulitku, pada tulangku, sahabat. Ada 7 lapis bumi pada diri kita. Kita sebetulnya sudah layak mendapatkan jannatul ma'wa, jannatul na'im, jannatul firdaus pada diri kita. Abah sudah ajarkan bagaimana menjadikan tubuh ini adalah berlafaz bismillah, sahabat ya. Maka banyak ulama dan Abah menemukan dalam sebuah kitab adalah karena 7 lapis bumi pada diri kita adalah bulu, kulit, daging, tulang, sumsum, urat. Maka selain kita bacakan pada makanan yang kita makan adalah pada minuman kepada yang kita minum bismillahi nuri nuru nurullah nuru rabbi bihaqi nur Muhammad. Pada minuman, pada makanan, ya, pada pakaian yang mau kita pakai, ya semua. Kemudian juga adalah bagaimana kita berjalan, ya, keluar kemanapun kita pergi. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Keluar dari rumah juga sama adalah. Tetapi juga yang lebih dalam dari itu adalah katakan bismillah pada ruhmu. Bismillahi fi ruhi. Bismillahi fi jismi kepada jasad. Ya. Bismillah. Bismillahi fi dami kepada darah. Bismillahi fi lahmi adalah kepada daging. Bismillahi fi asbi adalah kepada saraf. Bismillahi fi jaldi, ya, jildi kepada kulit. Bismillahi fi azmi adalah kepada tulang. Ya. Karena kita ada 7 bagian adalah bumi yang ada pada diri kita adalah bulu, kulit, daging, tulang, sumsum, sahabat ya. Maka ingin meraih surga di dunia ini karena tempat alam fisik dengan kenikmatan fisik hanya di sini.
sekali lagi. Ya, berlaku hukum fisika. Maka itulah Allah, sahabat, mengajak kepada kita. Istaghfiru rabbakum. Jadi selama ini orang memahami kembali pada Allah itu mati. Konsep inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu harus nunggu mati. Bertemu dengan Allah itu harus menunggu mati. Tetapi ternyata yang diajarkan baginda Nabi, diajarkan oleh mereka para aulia Allah adalah kembali kepada Allah itu adalah mati, itu adalah hari ini, saat ini. Supaya kita hidup bersama Allah. Maka Abah sudah sampaikan, sering membahas tadi semua. Karena pertanyaan dari panjenengan itu semua sama. Adalah merubah nasibnya. Ingin bahagia, dohir dan batin. Tapi kenapa tidak mau nurut pada Allah? Sampai Allah ingatkan, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Siapa yang melalaikan ingat pada Allah. Ada ingat dalam arti zikir, zakaroyatku, dikron itu ingat. Ingat apanya pada Allah itu. Adalah ingat bahwa sesungguhnya yang wujud hanya Allah. Maka bagaimana mengamalkan bahwa sebenarnya yang wujud adalah Allah, berarti kalau kamu ingin surga, jadilah kamu Adam. Karena memang lawannya wujud, ada itu Adam. Sahabat, maka bagaimana kau akan merasakan surga kalau kau yang ada? Pada saat kau wujud ada, maka Allah Adam. Sementara yang punya surga itu Allah. Al-wujud, sang kehadiran. Tadi semua. Maka disinilah memahami sifat 20 dan menerapkannya pada tubuh ini adalah, itulah yang menjadikan bekal. Tadi semua dari awal. Mengenali diri, sahabat, adalah untuk kita adalah menghilangkan keberadaan diri. Memfanakan keberadaan diri. Melatih setiap saat. Tadi semua adalah mengembalikan. Kembali kepada Allah. Kalau bahasa Al-Quran, wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Tuh. Allah sudah berjanji memberikan nasibmu, merubahmu di dunia ini nasibmu. Nah, setelah kamu mengembalikan semuanya kepada Allah, ahsin kama ahsanallahu ilaika. Sesuaikan frekuensinya, vibrasinya dengan vibrasi Allah. Allah itu pelaku kebaikan. Allah itu pelaku penyayang, pemaaf, pengampun. Allah itu Ghafurur Rahim, pengampun. Allah itu Raufur Rahim, yang paling baik. Allah itu Afuun Karim, paling pemaaf. Tadi semua. Ya, kemudian Allah adalah Al-Muhaimin, tadi semua. Allah adalah Al-Qudus, adalah yang mensucikan. Maka setiap hari Abah ajarkan bagaimana itikad pada makan, pada minum, istinja awal, istinja akhir. Kalau kita ingin bahagia sesungguhnya. Karena marilah kita sekarang ini sudah berada pada penghujung perjalanan adalah kehidupan. Bahwa kesadaran yang harus dibangun adalah pada kesadaran Allah. Marilah kita pulang pada Allah sebelum dipulangkan. Marilah kita ridho pada Allah untuk pulang sebelum dipaksa pulang. Dan pada dasarnya manusia itu adalah harus pulang sendiri. Itulah karena Allah sampaikan walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum. Kata Allah, seandainya aku wajibkan. Allah menggunakan kata lau, sahabat. Artinya Allah itu karena tidak mau memaksamu. Hidup ini terserah kamu. Mau di jalan kelembutannya pada jamal dan kamalnya, atau kita mau gak mau harus berhadapan, ditarik pada kehidupan yang kasar, ditarik pada kehidupan yang berat, pada jalal dan koharnya. Karena kalau seandainya kita ini harus memilih tadi semua, ya, maka inilah Allah ingatkan. Allah sampaikan walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Tapi kata Allah, kamu tidak mau melakukannya. Dan memang nyata, memang hanya sedikit yang mau melakukannya. Konsep al-mutu qabla an tamutu itu adalah mati sejeroning urip, itu tidak banyak orang yang mau melakukannya. Karena dia merasa ingin eksis, merasa ingin wujud sebagai ulama, sebagai kiai, sebagai ajengan, sebagai bupati, sebagai gubernur, sebagai apapun. Sebagai ahli hukum, sebagai jaksa, sebagai olahragawan. Padahal semuanya adalah hanya karyawan Allah. Nah, disinilah
sesungguhnya adalah tingkat kesadarannya. Maka agama itu di sisi Allah. Inna dina indallah adalah yang disebut Islam itu pada saat agama itu di sisi Allah. Apapun agamanya pada saat di sisi Allah Islam. Karena kata Abah juga Islam itu pola pikir. Islam itu adalah penyerahan. Surrender tadi semua adalah dharma. Islam itu dharma. Pada saat kita adalah sudah meleburkan diri kita menjadi karyawan Allah tadi semua ya. Tinggal di situ seberapa persen kita mau berserah diri. Nah inilah kadang-kadang yang kadang-kadang Abah suka kasihan pada orang-orang ingin merubah nasib. Ingin keluar dari kesulitan. Tetapi dia tetap menggunakan cara yang sama. Metodologi yang selama ini sahabatnya. Kita tidak merendahkan apa yang sudah dibuat oleh fuqaha dulu. Tapi ketahuilah zamannya berbeda. Keadaannya berbeda. Tantangannya berbeda. Apa yang disampaikan mereka dulu ya berguna saat itu. Saat itu kita diajak oleh mereka fastabiqul khairat itu adalah buat orang Islam banyak-banyakan ngaji, banyak-banyakan cari ilmu, banyak-banyakan amal. Ya, apa-apa di awal. Tetapi hari ini adalah realitasnya lain. Kita harus sudah beda, segalanya sudah berubah, alamnya sudah berubah, langitnya sudah berubah, kondisinya sudah berubah. Apakah kamu masih mau menggunakan senjata yang sama yang diajarkan mereka? Inilah, maaf ya sahabat Qadmut Abah adalah senjatanya sudah out of date. Senjatanya sudah tidak lagi mempan. Maka hari ini kata Abah, senjata-senjata yang digunakan hari ini orang-orang Islam dengan misalnya maaf ya, one day one judge, dengan duha di pagi hari dengan menuntut rizki, tadi semua tahajud di waktu malam minta maqamah mahmudah, udah gak pas lagi. Karena tadi amaliyahnya masih, tetapi adalah itiqadnya yang salah. Kalau dulu kita masih dalam tahapan belajar, Tuhan mengajarkan pada manusia adalah menggunakan cara itu. Itulah kenapa ulama dulu menggunakan cara itu. Tapi senjatanya, kalau dulu mereka perang dengan panah, hari ini udah bukan dengan panah lagi. Tadi semua udah pakai bom, udah pakai granat, udah pakai basoka. Dan sekarang untuk mengintip sudah tidak lagi menggunakan burung merpati, udah pakai drone. Tadi semua. Sekarang bicaranya tidak lagi menggunakan telepati, udah video call. Coba, harilah. Heran apa ini orang-orang ini. Tidak mau realistis. Dan sekarang nampaklah bahwa apa yang sudah dilakukan itu adalah sudah hampir senjata itu tidak berguna. Tadi semua. Makanya kenapa kata Abah, Menteri Agama kita udah bukan hat-trick tapi quad-trick. Tadi semua. Karena sudah tidak berguna senjatanya. Senjata duhamu itu udah nggak berguna. Senjata baca Yasin one day one judge itu udah nggak berguna. Karena kamu tidak mengerti siapa kamu, siapa Tuhan. Bagi Tuhan itu yang lebih penting adalah bagaimana frekuensimu, vibrasimu. Tadi semua. Untuk membuka ATM tidak usah kamu baca Yasin. Membuka ATM kamu tidak usah adalah apa namanya dengan sholat duha. Tetapi sebenarnya adalah bagaimana membuka ATM itu kamu ngerti pinnya. Bagaimana cara membuka pinnya. Punya pinnya tadi semua. Ini kan hari ini realitasnya begitu tadi semua. Dahulu orang tua kita bekerja cari makan, ada jadi buruh, jadi kuli, jadi apa. Hari ini tidak tadi semua. Bahkan hari ini adalah workless tadi semua, adalah sedikit dalam kerja itu, tapi akal yang berjalan. Apalagi abad ke-21 ini adalah merupakan udah abad kuantum tadi semua ya. Allahu Akbar. Tadi semua. Nah inilah yang tidak, kalau selama kamu tidak mau merubah ya tidak bisa berubah tadi semua. Itulah yang dimaksud innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru. Karena tadi Allah menggetarkanmu sesuai getaranmu. Tadi semua. Tadi semua. Seorang Yahudi, paling kafir dan paling kafir, tapi pada saat getarannya dia selaras dengan getaran Tuhan. Dia diizinkan oleh Tuhan, diberi oleh Tuhan. Inilah tadi karena nalar beragamanya adalah sudah tidak digunakan tadi semua ya. Maka marilah kita dengan menggunakan senjata lama, kalau seandainya kesadarannya dibangun maka masih mendingan nggak apa-apa tadi semua. Kan masalahnya bukan masalah kamu itu adalah apa namanya punya HP gitu kan, tapi bagaimana kamu HP kamu itu tersambung tadi semua. Itulah kenapa kata Allah wa man aradu an dzikri itu. Siapa yang tidak nyambung sebenarnya begitu.
Siapa yang tidak terkoneksi gitu. Siapa yang frekuensinya tidak sejalan dengan frekuensi Allah, maka sampai jebleh kamu baca Quran pun kamu tidak akan ketemu. Karena bukan di situ letaknya. Kalau dulu Tuhannya dikenali bahwa Tuhan itu nggak tahu entah di mana tadi semua ya. Entah di mana. Sekarang Tuhan itu ternyata sudah harus disadari oleh kita bahwa kita tidak berpisah dengan Tuhan. Maka disitulah vibrasi adalah bahwa segala materi ini ternyata adalah energi. Dan segala energi ini adalah cahaya. Segala cahaya ini Nur Muhammad. Sekarang Nur Muhammad itu Nurullah. Dan Nurullah itulah Allah. Berarti semua yang materi inilah kenyataan wujud Allah. Yang tadinya berupa kosong menjadi cahaya. Cahaya menjadi energi. Energi berubah menjadi materi hari ini. Berarti segala yang materi ini ya tadi maka pantas apa namanya Ibnu Arabi berkata al-alamu mir'atu al-haq. Alam inilah cerminan Allah al-haq. Tadi semua. Tadi semua. Jadi yang hari ini adalah yang harus kita ini adalah Allah ajarkan tentang penyambungan. Listrik harus disambungkan. Setelah disambungkan stop kontaknya harus dinyalakan. Jangan off, harus on. Tadi semua. Itulah kita harus bagaimana mengonkan diri kita dengan Allah, menyadari napas masuk, napas keluar. Sebenarnya dari dulu begitu konsepnya sebenarnya. Bahkan diajarkan oleh baginda Nabi tentang napas masuk, napas keluar. Man akhraja napasin di ghairi dzikrillah fahuwal mayyit misrul hayawan dunal baqarah fahiya kal hinjir. Siapa yang tidak menyadari napas masuk dan napas keluar, man akhraja napasin bi ghairi dzikrillah fahuwal mayyit, bangke dia. Mislul hayawan ada seumpama binatang. Tuh. Dunal baqarah tapi bukan bangke sapi. Tadi ada fahiya kal hinjir adalah bangke babi dari sahabat ya. Maka itulah kata Abah, marilah kita Abah sudah banyak ajarkan bagaimana cara mengkoneksikan. Karena sekarang ini tentang menyambungkan. Sehebat apapun handphonemu, kalau nggak punya SIM cardnya nggak diisi kuota dari semua. Maka itulah kenapa kita harus punya guru ruhani yang menyambungkan. Listrikmu tidak akan menyala kalau bukan oleh guru mursyid. PLN lah, petugas PLN lah, guru mursyid yang menyambungkan setrum di PLN itu dengan dirimu. Kalau hari ini kamu punya HP dan kamu ingin punya wifi, maka mursyid itu adalah petugas IndiHome yang menyambungkan bagaimana apa namanya di rumahmu ada sinyal yang kuat. Tadi rumahmu menjadikan hotspot, itulah wifi tadi semua ya. Jadi sekarang ini Allah mengajarkan kita lewat wifi dan juga Allah hari ini mengajarkan. Maka tak Abah, ulama dulu tidak akan paham, maaf. Karena Allah belum saatnya, waktunya. Itulah kenapa adalah di dalam bab doa kata Syatoilah tadi semua adalah doa itu akan diijabah, tapi bukan pada apa yang kau inginkan dan bukan pada waktu yang kau inginkan. Kenapa? Karena waktu itu adalah disesuaikan dengan keadaannya. Kepada apa yang kau minta, kepada apa yang kau butuhkan itu. Maka sebetulnya hari ini kata Abah, kok Abah adalahnya semua teknologi itu sudah dibuka oleh Allah untuk surga. Maka kenapa dalam Al-Quran itu sahabat suruh banyak kita kembali. Suruh tobat. Tobat itu ternyata adalah bukan istighfar. Istighfar itu perhiasan orang tobat. Itu tadi. Astagfirullah itu bukan tobat. Karena tobat itu dari taba yatubu taubatan. Mengembalikan kesadaran. Tadi. Dari kesadaran. Dari dia yang selama ini kesadarannya ada pada asbak kayu. Sekarang kebalikan pada kesadaran kayu tadi semua ya. Tadi malam Abah sudah bahas panjang lebar, coba lihat bahwa aku bukan engkau tapi engkau adalah aku. Nah, jadi hari ini sahabat secara tauhid hari ini tuh harusnya mudah dipahami tauhid itu. Dengan GPS. Bagaimana engkau akan mencari Allah? Nah, sekarang Allah ajarkan dengan GPS. Bagaimana engkau akan mencari alamat? Maka itulah kenapa sekarang itu kamu suka minta Sherlock. Nah, nanti guru mursyid mulah yang men-Sherlock. Sebetulnya sama. Tadi semua. Pada saat kamu tidak ketemu jalan. Kamu tidak akan mengerti pada saat ruh itu keluar dari jasad. Maka Abah sudah ajarkan 40 hari sebelum kematian. 7 hari sebelum kematian. 3 hari sebelum kematian. 1 hari sebelum kematian. Itu adalah waktu tenggang yang diberikan oleh Allah sebelum ruh itu melewati tenggorokan yang terakhir.
Karena pada saat sudah melewati tenggorokan, maka selesailah. Tobat tidak akan bisa diterima. Maka kenyataan yang harus kamu terima adalah apa yang akan kau lihat di hari terakhir. Ruhmu keluar dari jasad. Nah itulah sahabat juga yang harus dipahami, kata Abah. Jadi kenapa kita butuh guru mursyid sekarang? Kenapa kamu butuh petugas PLN untuk menyambungkan? Karena kalau tidak nyambungkan dengan cara yang salah, bahro. Maka itu namanya mencuri dari semua. Kalau kamu mengambil WiFi dari orang dengan mencuri-curi PIN orang, itu namanya adalah penyambungan ilegal tadi semua. Ya. Maka makanya kenapa Allah kisahkan di alam dunia ini tentang kawin tadi semua. Kawinlah manusia, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwajan. Disuruh kawin tadi semua. Bagaimana petugas pertanian, bagaimana mengkawinkan tadi semua adalah apa namanya, pada tanaman kurma dikawinkan tadi semua, kawinkan tadi semua supaya bisa berhasil menghasilkan surga, buah atau samrohnya tadi semua ya. Jadi tauhid ini mengawinkan. Kalau syirik adalah memecahkan. Maka tadi kenapa Allah marah pada syirik? Karena syirik itu adalah bukan pada prinsip Allah. Karena prinsip Allah itu mentauhidkan adalah mengawinkan, menyatukan. Wahada yuwahidu tauhidan itu. Selalu prinsip dasar Allah itu adalah mengembalikan. Makanya kembalikan sudul kasroh bil wahdah. Pada titik yang sama itu. Kembali pada Allah. Kenapa suruhnya disuruh kembali pada Allah? Supaya kamu sekarang mendapatkan surga Allah. Sekarang. Supaya kamu sekarang. Cuma syaratnya untuk ke situ Allah nyuruh kita. Allah tidak memaksa sebetulnya sahabat. Maka kenapa menggunakan kata lau? Walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum awikhruju min diyarikum. Seandainya aku ingin wajibkan, seandainya kata Allah. Tapi Allah tidak kan di ayat yang lain la ikraha fiddin. Aku tidak, agama itu tidak la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Kamu mau jadi masuk Kristen silakan, mau jadi Majusi silakan, mau jadi Yahudi silakan, mau jadi apapun silakan, mau maling silakan, mau ibadah silakan, nggak ibadah silakan. Nggak ada paksaan la ikraha fiddin. Pahami itu, ya. Tetapi konsekuensinya kepada dirimu. Allah tidak akan memasukkan kamu ke surga dan neraka, tapi Allah sudah membuat hukum sunatullah. Kalau kamu begini akan begitu. Kalau begini akan ditarik begitu. Kalau begitu akan ditolak begitu. Maka ada hukum tolak menolak, ada hukum tarik menarik, ada hukum tabur tuai, ada hukum relativitas, ada hukum resonansi, vibrasi, ada hukum inilah what you do, what you get. Apa yang kau pilih, dalang hanya akan menggerakkan tingkat kesadaran si jiwa itu. Bahkan dalang akan memberikan tubuh baru kepada si dalang, si wayang, tergantung kesadarannya. Kalau kesadarannya binatang, maka Tuhan happy saja memasukkan kita ke dalam tubuh binatang. Karena yang sebenarnya dari kita itu adalah ruh Allah yang ditiupkan. Faida sawaituhu wa nafahtu fihi min ruhi. Nah, adapun ruh itu apakah kita manusiakan atau tidak? Itu terserah kita. Dan Allah sudah menggunakan kata lau. Walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum awikhruju min diyarikum mafa'aluhu illa qalilun minhum. Maka itulah kata Abah hari ini hanya sedikit orang yang bisa sampai kepada isbatul yakin. Yang Abah temukan saja di Asia Tenggara ini saja hanyalah 3 orang saja yang sampai dia pada martabat isbatul yakin. Apa itu martabat isbatul yakin? Isbat, semuanya nyata. Barjah nampak, sirat nampak, surga nampak, neraka nampak. Tadi semua. Dan dia menemukan Dajjal pada dirinya. Dia menemukan Imam Mahdi pada dirinya. Dia menemukan Isa pada dirinya. Dia menemukan Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail pada dirinya. Dia menemukan Bima Sakti pada dirinya. Dia menemukan galaksi Skyway pada dirinya. Dia menemukan Badrun pada dirinya. Dia menemukan matahari pada dirinya. Dia menemukan Allah dan kerajaannya pada dirinya. Dia menemukan Ka'bah pada dirinya. Dia menemukan gereja juga pada dirinya. Dia menemukan kuil pada dirinya. Karena dia Atman. Karena dia Sang Hyang Widi. Karena dia Allah. Karena dia Elohim. Karena dia Allah. Karena dia. Inilah sahabat. Dia sudah bertemu dengan Musa pada dirinya. Dia sudah bertemu dengan Adam pada dirinya. Dia sudah bertemu dengan Yahya pada dirinya. Dia sudah bertemu Yusuf pada dirinya. Dia sudah bertemu
Di penghujungnya wa anna ila rabbikal muntaha. Dan dia sudah bertemu dengan Ibrahim pada dirinya. Nah inilah sesungguhnya kata Abah juga. Maka hari ini pemberi peringatan itu bermunculan. Adalah untuk memberikan penyadaran kepadamu. Karena manusia sudah keluar dari orbit. Manusia sudah keluar dari orbit. Dari semua. Bagaimana manusia adalah keluar dari orbit pada saat manusia saling menyakiti. Pada saat manusia saling menghina. Pada saat manusia saling mencaci. Pada saat manusia saling membunuh. Pada saat manusia adalah sudah tidak lagi ke sifat kemanusiaan. Maka Tuhan ajarkan di kehidupan ini sahabat. Bagaimana tanaman yang hidup tidak untuk dirinya sendiri. Tanaman tidak pernah meminta. Pohon mangga ini tidak pernah mengeluh. Pohon mangga ini tidak pernah minta disiram. Pohon mangga ini tidak pernah minta pupuk. Dan dia terus berbuat kebaikan. Ahsin. Kama ahsanallahu ilaika. Dia kasih bunga. Dia kasih buah. Dan buahnya tidak pernah dimakannya oleh dirinya. Walaupun hanya satu. Pohon pisang itu. Dia mengerti. Tidak pernah minta air. Tidak pernah minta disiram. Tidak pernah minta pupuk. Tuhan sedang ajarkan kepada kita. Diam. Tapi berbuat. Menyadari. Merasakan kehadiran Tuhan. Dan dia adalah berbuat sebagaimana Tuhan berbuat. Pisang itu berbuah. Tidak pernah satupun pisang yang dimakannya. Diberikannya kepada. Nah inilah. Sesungguhnya harus dipahami oleh kita. Tapi kita manusia. Tiap hari mengeluh, tiap hari protes, tiap hari ini, tiap hari masalah, tiap hari marah, tiap hari ngadu domba, tiap hari saling menghina. Bahkan pada saat dia berbuat, tidak ada yang buat orang lain, dimakannya sendiri. Semua usahaku, uangku, rezekiku, semuanya milikku. Hanya sahabat. Maka ruh adalah seperti air. Kalau ruh itu masuk ke gelas, ya mirip gelas. Ruh itu milik teko, ya mirip teko. Itu yang ditiupkan Allah itu. Kenapa ruh itu sekarang mirip kamu? Karena itulah. Karena kita manusia. Maka ruhmu juga wildanun mukhaladun itu. Yang selalu berumuran muda. Itu pun mirip manusia. Tapi hati-hati. Dia akan berpindah pada cangkang yang berbeda. Itulah surga atau neraka. Maka bagi orang-orang yang sudah sampai kepada isbatul yakin. Yang sudah membunuh dirinya. Yang sudah menjadi golongan yang kecil tadi kata Allah. Walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum awikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum itu. Maka dia wasyadda tasbita di bawah. Dia sudah sampai kepada isbatul yakin. Maka bicaranya bukan pada mulutnya. Tapi pada kalam Allah. Melihatnya bukan pada matanya. Tapi pada basar Allah. Mendengarnya bukan pada telinganya. Tapi pada sama Allah dan sami'nya Muhammad. Dan dia berilmu bukan pada ilmunya. Tapi pada ilmunya Allah. Dia bergerak pada kudrat dan iradatnya Allah. Dia tidak ada lagi yang dilakukannya. Semua. Dia sudah mukhlas. Semua ya. Nah, maka dia orang ini adalah memberikan peringatan. Adalah menyadarkan tadi semua. Tentang hari-hari Allah. Tentang janji Allah. Karena kalau tidak. Maka itulah. Manusia akan berpindah. Ruh akan berpindah. Karena ruh itu pada saat masuk ke manusia mirip manusia. Pada saat masuk ke domba mirip domba. Pada saat masuk ke kambing mirip kambing. Pada masuk ke jin mirip jin. Itulah ruh. Karena ruh itu seperti air. Ya. Dan itulah yang ditiupkan Allah pada kita. Ayo kembalikan. Dan tujuan perjalanan kita adalah kembali menjadi manusia. Mengembalikan manusia. Bukan orang. Ada orang, ada manusia. Maka itulah sahabat dalam Al-Quran Allah menyebutnya insan. Ada Allah menyebutnya adalah ins. Walaqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Semua. Tapi Allah menyebutnya kul a'udzu birabbin nas tuh. Maka penghujung perjalanan kita adalah menjadi manusia. Maka dia akan melihat bertemu dengan Tuhannya pada wujud manusia. Dari malikin nas, ilahin nas, semua ya. Dia akan menyaksikannya Tuhannya pada wujud manusia. Di dunia ini maupun di akhirat. Itulah baginda Nabi pada saat Mi'raj ya, sendiri. Pada saat sampai di Sidra Al-Muntaha, Nabi celingak-celinguk mencari Allah. Ternyata kok yang ada cuma diriku. Karena ternyata yang dituju adalah yang menuju. Ternyata yang dicari adalah yang mencari yang dicari. Ternyata yang diingat itu yang mengingat. Ternyata yang disembah itu yang itulah wa ana ila rabbikal muntaha. Kesadaran penghujung
daripada manusia. Inilah sahabat hari ini, maka kalau tidak maka ingat. Ya, maka tadi malam ada tamu ke Abah dan dia minta dibacakan kepada Abah tentang karmanya. Dan dia minta diperlihatkan tentang wujudnya. Tadi semua kembali, Abah tidak pernah memberikan itu. Dan Abah nanya pada dirinya sendiri. Silahkan kamu tebak. Bagaimana sifatmu itu. Karena di alam ini harusnya kita ada bergantung pada sifat Allah. Tapi pada saat kita tidak bergantung pada sifat Allah, berarti kita ini bergantung pada bukan sifat Allah. Dan Allah sudah mengatakan tentang 3 makhluk. Bahimiyah, subu'iyah, syaitoniyah. Silahkan. Abah hanya menyampaikan saja, nanya sifat dia, sifat dia. Nah, sekarang kamu jawab. Kira-kira kamu apa? Dia bilang, saya ini iblis, bah. Berarti kamu sudah menemukan iblis. Alhamdulillah. Sujud syukur. Ternyata kamu tahu bahwa dirimu iblis. Gak usah kita menuduh siapapun. Kita sebetulnya bisa merasakan sendiri. Maka kita bisa bertemu iblis pada diri kita. Kita bisa bertemu jin pada diri kita. Pada kesadaran mana kita berada, sahabat. Tapi yang Abah ingin ingatkan karena tadi terlalu banyaknya manusia Islam yang menderita hari ini. Karena sudah tidak lagi uswah. Sampai adalah menteri agamanya sudah kuatrik. Bukan hat-trick lagi. Dan semua adalah orang-orang yang sekarang bermasalah ini. Tadi semua adalah berarti sudah tidak lagi teladan yang bisa kamu ikuti. Maka pada saat seperti ini kata Imam Ghazali, diamlah. Tadi semua. Diamlah. Olahlah dirimu oleh diri sendiri. Tinggalkan makhluk. Tinggalkan lingkungan. Sahabat. Inilah yang diajarkan oleh Imam Ghazali pada diri kita. Pada saat-saat ini, nggak usah lagi kamu kumpul-kumpulan itu dikir-dikiran. Ngaji-ngaji yasinan. Tujuannya bukan Allah juga. Tadi semua. Coba tenangkan. Tenangkan. Terima kasih. Karena pada saat air itu keruh, sahabat. Semakin kau bergerak, air itu tidak pernah menemukan kejernihan. Maka temukan kebeningan dengan ketenangan. Tadi semua. Itulah kenapa para guru-guru sejati, para nabi dan rasul, ada yang pergi ke guha, ada yang pergi, Nabi Ibrahim pergi padang pasir untuk Nabi Musa pergi ke Bukit Turisin. Tadi semua. Bagaimana Nabi Muhammad ada ke Jabal Nur, Jabal Sur. Pejamkan matamu, tekukan lidahnya. Carilah ketenangan di ruangan paling sepi yang ada pada di rumahmu itu. Pada kesepian. Kalau kau tidak bisa, adalah ujlah pada keramaian. Ujahlah pada tempat yang sunyi. Pergilah kemanapun yang kamu mau bisa pergi, bisa merasakan. Karena tadi, air itu hanya kembali jernih pada saat kamu diam. Danau itu akan jernih sehingga kau bisa melihat dasarnya pada saat didiamkan. Jadi pada saat danau itu diaduk terus, maka dia tidak akan pernah menemukan kejernihan. Maka itulah yang Abah sudah ajarkan tentang kholwat 3 hari. Tentang bagaimana kamu adalah menyepi 1 hari, 2 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari. Kalau keadaanmu seperti itu. Ya. Jadi sahabat, silakan kalian yang datang kalau ke sini ke Abah dan kalian ingin melihat wujud kalian, Abah tidak akan pernah akan mengatakan, kalianlah yang akan mengatakannya sendiri. Supaya kalian belajar dan peka. Mau kemana? Ruh itu kembali. Ingat sahabat, seluruh alam ini adalah lautan ruh. Ingat itu. Ya. Dan ruh akan masuk pada cangkang sesuai dengan tingkat kesadaran. Tingkat zikirnya. Maka ada zikir ma'goflatin, berarti pada tubuh binatang. Pada zikir ma'yakdotin, sudah pada hatinya. Zikir ma'khudurin, sudah tersambung. Zikir ma'goibatin, sudah fana. Zikir ma'musyahadah, sudah hilanglah dirinya. Sudah tidak lagi kata dekat. Sudah tidak lagi kata jauh. Sudah lagi tidak berjumpa. Tidak lagi kata mengingat dan diingat. Karena bagaimana kau akan ingat? Maka itulah penghujung perjalanan ingat itu lupa. Penghujung sampai ma'rifat itu pada saat kamu sudah tidak lagi merasa sampai. Penghujung perjalanan mengenal itu sampai hilanglah. Ada istilah kata kenal mengenal. Ingat mengingat. Sampai dan tidak sampai. Sahabat. Disinilah kamu akan menyaksikan semua rahasia. Ya. Ternyata apa yang dilihat oleh junjungan kita baginda Nabi. Kamu bisa melihat. Pada saat baginda Nabi pulang dari Mi'raj. Beliau melihat neraka. Lah iya.
Abah Setu pun lihat kok. Tadi semua, ya. Siapapun kalian akan menyaksikan. Ternyata kakakmu sedang di neraka. Oh, ternyata tetanggamu sedang di neraka. Oh, ternyata sahabatmu sedang di surga. Oh, ternyata pamanmu sedang dalam siksa kubur. Oh, semuanya. Kamu akan takjub menyaksikan itu. Tadi semua. Karena kamu bukan dirimu. Tadi semua. Nyata semuanya. Allah itu tiada yang nyata. Bahkan maaf, pada kucingmu pun kau akan menyaksikan. Semua. Ya. Pada kucingmu, pada apapun. Tadi semua. Ya. Maka inilah yang harus kalian pahami. Kenapa sih waktu baginda Nabi mau hijrah duduk di atas batu? Kalian baca di dalam kitab Dardir. Bagaimana batu itu berebut. Ya Rasulullah duduk di sini. Apa kamu kira itu batu itu batu? Kenapa manusia kok bisa masuk ke batu? Dan kenapa Allah tuliskan dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 49. Kul kunu hijaratan aw hadida. Katakanlah kepada mereka, jadilah kamu batu dan besi. Nah, kamu keras selama hidup. Inilah kenapa hakikat dari perjalanan manusia itu wal yatalataf. Kenapa wal yatalataf itu adalah karena disinilah tadi ada latoif, disinilah adalah bagaimana lembutkan hatimu. Wal yatalataf. Maka hidup kalau ingin selamat, lembutkan hatimu, lembutkan rasa, lembutkan ya latif, ya latif, ya latif sampai terbang menjadi debu. Karena ternyata kita memang tidak ada 40 sel, 40 triliun sel yang meliputi diri kita. Setiap sel ada inti sel. Setiap inti sel ada atom. Setiap atom ada proton, elektron, neutron. Setiap proton, elektron, neutron di situ ada boson. Di dalam boson ada quark. Di dalam quark, kata Allah, ada aku. Semua. Lembut, 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 lembut. Hilanglah kamu. Terbanglah menjadikan partikel kosmik. Kekosongan. Ternyata diri kita ini memang tidak ada. Hari ini sahabat yang juga tidak bisa ditemukan oleh ulama kita dulu. Itulah kenapa ulama dulu membuat ijtihad itu karena kita ada. Ingat itu. Ya, maka dibuatlah hukum-hukum fikih. Bagaimana mengatur berwudu, mencuci tangan, berkumur. Nih, tetapi hakikatnya tidak ketemu. Harusnya mencuci tangan itu ada. Sekarang bukan lagi tangan, tapi kudrat iradat. Bukan lagi kaki, kudrat iradat. Kamu sudah bertubuhkan cahaya. Kembalikan semuanya pada Allah. Wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Dari apa yang saya anugerahkan, ini bukan lagi tangan, tapi kudrat iradat. Ini bukan lagi kaki, tapi kudrat iradat. Ini bukan lagi mata, tapi basar. Ini bukan lagi mulut, tapi kalam. Ini bukan lagi nafas, tapi hayat. Ini bukan lagi telinga, tapi sama. Ini bukan lagi ilmu, tapi akal. Akal, tapi ilmu. Maka dari apa yang sudah Allah anugerahkan, kembalikan negeri akhirat. Itu maksudnya. Bukan lagi tangan. Itulah kenapa wudhu dicuci tanganmu. Bukan dicuci. Buat apa bagi Allah? Apakah kamu pikir mencuci tangan dari sini sampai sikunya bisa kamu berhubungan sama Allah? La yamassu ilal mutahharun, memang begitu? Ya bukanlah. Tadi. Apa kamu kira dengan kumur-kumur itu kamu udah sekarang bisa bicara dengan Allah? Bukanlah. Selama mulutmu adalah mulutmu, tidak ada kalam Allah di situ. Ingat itu. Maka kenapa juga cuci wajah? Wajah siapa lagi? Inni wajjahtu wajhiya lillati fataras samawati wal ardh. Sampai hanifah muslimah. Wa ma ana minal musyrikin. Dari semua. Inna sholati, sesungguhnya sholatku. Kata dia. Dialah yang sholat. Tadi. Kenapa dia? Inna sholati wa nusuki. Dan nusukku ibadatku. Wa mahyaya dan hidupku. Wa mamati dan matiku. Lillah. Cocok dengan dalil. Dorro. Wala naf'an. Wala mautan. Wala hayatan. Nggak ada lagi kamu takut dengan miskin. Tiada lagi karena kamu tahu bahwa miskin itu makhluk. Kamu tiada lagi takut dengan apapun. Karena seluruhnya adalah makhluk. Sementara makhluk ini semuanya hanyalah wayang-wayang. Semuanya adalah wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan semuanya dan apa yang mereka gerakkan. Adapun sang penggerak, energi itu dia hanya akan berubah bentuk. Ada bentuk yang menyenangkanmu, ada bentuk yang tidak menyenangkanmu. Karena sekarang sudah dibuktikan bahwa kehadiran Allah itu energi, sahabat. Ada kenyang pada nasi, ada panas pada api. Apilah energi, sehingga matanglah makananmu.
ada kenyang pada nasi, ada hilang angin pada jahe, ada kumin, adalah membuat kamu adalah anti aging karena ada Allah pada kumin itu. Ada beta karotin sehingga matamu menjadi indah pada saat kamu makan wortel. Allah semua. Ada omega 3 pada ikan. Allah Nur Muhammad itu nyata. Maka kalau seandainya ikan ada omega 3, kalau wortel ada beta karotin. Kemudian kalau kunyit ada kumin, kalau jahe ada ginger, tadi semua. Terus kita apa? Tadi semua. Apa yang kita tunjukkan pada Allah? Tadi selain kemarahan, kebencian, nafsu, tadi semua, dengki, iri, terus kita menolak menjadi tubuh binatang, tapi tiap hari terus menjadi binatang. Itulah Allah ingatkan, walaqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Tadi walahum ayyunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasmauna biha. Ulaika kal an'am. Mereka binatang, berhati, bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar, berhati tapi tak merasa. Ulaika kal an'am kata Allah. Nah, ulaika kal an'am itu sahabat, Abah bukan bocoran. Ternyata sudah berwujud pada sifat-sifat calon ruhnya itu akan masuk ke tubuh siapa. Maka Quran mengatakan hijaratan aw hadidah. Kamu lihat pada saat hijrah lagi Nabi Muhammad, ada kurma yang berkata, maka bukir kurma itu bisa ngomong apa? Siapa kurma itu? Ruh siapa yang terjebak di situ? Tadi semua. Korin siapa yang terjebak di situ? Sehingga kurma berkata, ya Rasulullah bersandar pada aku. Coba. Kamu itu karena ngajinya nggak pernah memahami. Bahkan sebenarnya kisah Nabi Sulaiman, kenapa bisa bicara sama semut? Nah iya, tadi semua makhluk dengan kebeningan, kelembutan hati pada saat kamu bukan kamu bisa bicara dengan angin, dengan apa semua. Itulah makanya buat sahabat-sahabat yang sudah sering Abah sampaikan. Nah, sekarang Abah nggak mau lagi menyampaikan. Karena tadi kata Abah, hati-hati, hei Bali besok ke air, hei hati-hati itu apa nama Taram, itu apa namanya Lombok, kamu besok ada air, hati-hati. Ini daerah anu besok ada longsor, hati-hati. Nah itulah. Maka sekarang saya nggak mau lagi ngomong dari semua. Karena pada dasarnya semua ngomong padamu semua. Apakah harus pakai ilmu? Nggak ada ilmu. Ilmu kamu hanya mau kosong, mati. Maka berjalan pada Allah itu bukan dengan ilmu, bukan dengan amal, tapi dengan kosong. Semua. Matematika membuktikan berapapun angka dibagi kosong tak terhingga. Allah lah tak terhingga itu. Selama kamu kosong berarti yang ada Allah. Berarti amal dibagi Allah, Allah hasil. Pada saat kamu kosong yang ada Allah. Itulah kenapa kita disuruh mati. Kenapa hari ini kita disuruh bertemu Allah? Kenapa hari ini kita harus mendapatkan surah? Istaghfiru rabbakum. Kembalilah pada Tuhanmu. Bagaimana cara kembali itu? Adalah dengan tobat. Bagaimana cara tobat itu? Kembalikan tubuh ini pada nur af'alnya. Likokkan yang dohir dengan yang dohir. Kembalikan nur af'al Allah pada tubuhmu itu. Maka segala apapun gerak pada tubuh ini, sholat apa, maka orang maksiat kata Imam Qushairi lebih baik daripada orang sholat. Kalau sholatnya tidak mampu melihat Allah, tapi maksiat itu mampu melihat Allah. Imam Qushairi mengatakan di risalah Qushairiyah, orang maksiat yang mampu melihat Allah di dalam maksiatnya, tapi tidak menuduh Allah sebagaimana iblis, dan dia mengatakan aku yang salah Allah tadi. Maka itulah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata Allah, benar-benar hambaku. Seperti itulah harusnya kamu. Maka hari ini pada aku lu yang buat kamu maksiat itu. Tapi engkau mengakuinya. Engkau aku angkat. Nah, inilah. Baik, kebanyakan manusia giliran taat, rasa mulia, rasa soleh. Saya ulama lu. Saya ahli sajud lah. Orang tamu ke sini kalau jidatnya itu hitam. Waduh, kalau ketemu Abah begini. Wah, assalamualaikum. Oh, kata Abah ahli sujud tuh. Wah, gampar lu. Gitu tadi semua. Penipu lu. Kamu, apa tujuannya lu datang assalamualaikum, jidat lu yang hitam itu digitukan? Kalau di mata Abah itu gua jejek kepalanya itu. Tadi semua. Tadi semua. Kata siapa suruh begitu? Dan Nabi pun sudah berkata,
Itulah orang setolol-tololnya orang sujud tadi semua. Ya, inilah tadi semua. Malah sekarang ada lagi satu kelompok orang yang sengaja min asyari sujud itu ditandain sini semua. Katanya saya tanya, kenapa kamu kok jidat kamu itu balak 3? Tadi semua. Hati-hati, jangan tertipu dengan orang yang jidatnya hitam. Itu ada orang yang tidak paham. Nabi pun sudah mengatakan sujud mereka salah. Inilah tadi semua. Ya. Itu jadikan bekal. Jadi sales, wah pasti jujur dia, jujur, bekas sujud. Bekas sujud itu bukan itu. Min asyari sujud itu habis kamu sujud itu berapa banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa banyak yang memberikan keselamatan ke kanan, rahmat, kasih sayang dan keberkahan. Itu min asyari sujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kiri. Berapa banyak yang kau berikan keselamatan, keberkahan. Semua. Bukan nong-nong di sini. Semua. Saya dengan berani gelut di akhirat nanti. Kalau kamu ngerti akhirat lagi. Susahnya ngerti akhirat lagi. Akhiratnya hayal. Sekarang semua. Akhirat juga di sini. Kalau dunia di sini, akhirat di sini. Kalau tubuh di sini, ruh pun di sini. Terus kemana ruh yang udah mati? Nah, bagus pertanyaan. Tadi semua. Tergantung kesadaran si ruh pada saat keluar. Tergantung kesadaran. Kemanakah si SIM card itu akan keluar dari HP? Tergantung pada kesadaran si SIM card pada saat keluar dari HP itu. Kalau dulu sudah di Sony Ericsson, kalau dulu sudah ada di Samsung dengan harga 10 juta, sekarang kesadarannya, kesadaran cinit-nit, ya maka si SIM card akan masuk pada tubuh HP dalam kesadaran cinit-nit. Dibatasi. Tadi. Kenapa sih dibatasi? Apakah Allah itu benci? Bukan. Kamulah yang membatasi. Kenapa? Karena Allah tidak akan pernah membatasimu. Sebagaimana lampu ini, 5 watt, teriak-teriak pada PLN. Ya PLN, berikanlah aku cahaya yang terang. Ini manusia kan selalu begitu doanya. Ya Allah, berikan aku cahaya yang terang. Berikan rezeki yang banyak. Berikan ilmu yang luas. Tapi kesabaran untuk ilmunya tidak ada. Maka Allah batasi ilmunya. Maka banyak gak bagaimana cara bisa memahami? Tidak akan paham. Karena kamu berilmu untuk dijual. Tadi semua. Tidak mungkin kamu bisa paham ilmu. Selama kamu jualan ilmu. Makan dari ilmu. Tadi semua. Ya. Padahal nabinya sudah mengatakan. Man aroda dunia fa'alaihi bil ilmi. Kalau ingin dunia, pakai ilmu dunia. Wa man aroda al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Pakai ilmu akhirat. Ilmu akhirat untuk akhirat. Ilmu dunia untuk dunia. Ilmu jasad untuk jasad. Ilmu ruh untuk ruh. Semua. Maka bohlam yang 5 watt teriak-teriak. Ya Allah. Itulah kasih sayang PLN. Kalau PLN itu dolim, ya kasih 100 watt. Padahal kamu batas kemampuannya 10 watt. Ya putus kamu. Dari semua. Maka itulah sekali-kali kenapa kita suka ada mati listrik. Setelah ketian hidup, putuslah bohlam. Kenapa? Pada saat dihidupkan itu, itulah ada lonjakan setrum yang besar. Sehingga bohlam putus. Dari semua. Ya, coba. Karena kita tidak pernah mengambil pelajaran dari apa yang ada di sekitarnya. Tidak pernah mengikro pada diri, pada segala apa yang di luar diri. Tadi semua, ya. Jadi, bukan masalah kamu teriak-teriak, ya PLN, berikan cahaya. Tinggal kamu lepaskan kegelapanmu. Matikan diri. Tampunglah cahaya itu. Semaumu, karena Allah tidak pernah membatasimu. Tapi Allah akan memberikan batasan padamu. Karena Allah sayang pada dirimu. Allah takut kamu adalah terluka. Allah takut kamu tidak mau kamu itu adalah menderita. Sebagaimana menderitanya bohlam 5 watt. Dikasih oleh PLN 15 watt. 20 watt. Dia bertahan lah. Beletuk. Coba. Marilah. Itulah kenapa Imam Ghazali dalam segala perkara. Ilmu, rezeki bukan tentang bagaimana mengisi ilmunya. Bagaimana tentang bagaimana mengisi rezekinya. Botolnya gedein. Kata Imam Ghazali. Hujan 2 jam tidak berhenti. Orang sebesar ini. Dengan sebesar ini. Setelah 2 jam berhenti. Rezeki yang ditampung kepada si botol ini sebesar botol ini. Tapi si gelas ini sebesar gelas ini. Si bak sebesar bak. Si danau sebesar danau. Si laut sebanyak laut. Terus siapa yang membatasi?
kita. Dan Allah sayang, menggunakanlah hukum alam. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Allah PLN tidak akan berikan batas kemampuan sesuai melebihi batas kemampuanmu. Dan sekarang kita bisa menyaksikan, maaf, Indonesia adalah 1.200 triliun korban judi online. Bahkan sekarang ini adalah negara paling mesum di kita. Semua sahabat. Dari semua, iya, sekarang ini hasil riset, ternyata kita negara paling mesum. Semua, ya. Dari semua. Coba kamu pergi ke Vietnam. Di apa namanya, di liftnya saja ada peringatan. Siapapun membawa perempuan yang bukan istrinya, denda $1.000. Coba kamu cari jablay di Singapura. Coba kamu cari jablay di Indonesia. Mau saya jauh-jauh di samping rumahmu, depan rumahmu, kanan depan. Kadang-kadang kita teriak-teriak aja nyebut nama Allah, tapi nggak kenal pada Allah. Tidak pernah merasakan keadaan Allah. Tidak pernah ingin membuat Allah bahagia. Tadi Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Tidak pernah. Berusahalah agar dia tersenyum. Karena kamu Tuhannya masih di langit ke-7. Dan dia lagi buta. Dia lagi sakit mata Tuhannya. Maka kamu seenaknya saja korupsi apa semua. Maling, madong, semua. Tenang Tuhannya. Kamu melihat. Allahu Akbar. Maka itulah sahabat. Maka itulah dikatakan dalam tafsir Parih Roji, wa amma in kanat sakiyatan jahilatan asibatan fainahatan kulu ila abdanil hayawan. Apabila ruh tersebut golongan celaka, bodoh, maka maksiat, maka si simkat itu akan masuk pada tubuh binatang. Maka ia berpindah ke badan hewan. Semua, ya. Jadi kalau tadi yang malam itu kira-kira apakah saya ini patkai, apakah saya ini Sun Gokong, kan? Mereka itu Cina lebih ngerti. Ruh itu mau kemana? Manusia yang berwatak babi akan muncul. Tadi manusia itu akan menuju pada ilahnya. Kalau ilahnya materi, maka dia akan kembali materi. Bagaimana kamu mengharapkan surga? Makhluk materi, di otaknya cuma mobil, sawah, kebun. Tidak salah. Kamu berhak mendapatkan semuanya milik Allah, kata Allah. Tapi jangan caranya yang salah. Ada cara dari Allah. Bahkan Allah menyuruh kita tobat sebenarnya supaya kamu surga di sini. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Kembalilah pada Allah. Karena Allah lah pengampun. Tadi istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursili sama. Allah akan turunkan keberkahan rizki. Ilmu air itu kan lambang kehidupan. Maka Allah mengatakan arasku di atas air. Ada 11 ayat dalam Al-Quran. Mengatakan arasku di atas air. Jadi kalau perumpamaan Allah itu air itu bukan air. Tadi semua. Tadi. Ya. Tapi adalah ilmu, rezeki mengalir. Tadi semua kayak hujan. Tidak berhenti. Tadi. Ya. Innahu kana ghafara yursili samaa alaikum midroro wa yumdidkum bi amwalin, maka dia akan menambahkan harta pada dirimu. Tuh. Kata Allah, wahai hambaku, sekarang kamu ini sudah pantas layak. Karena engkau ternyata sudah mengerti siapa aku, siapa engkau, dan engkau sudah melihat ternyata kemanapun kau hadapkan sudah melihat aku, maka amanlah semuanya. Tadi. Maka pantas kata Allah tadi semua. Apa namanya, man dakhalahu kana amina, siapa yang sudah masuk cahaya nur Allah pada hatinya, berarti dia tidak akan mentuhankan materi, tidak akan mentuhankan energi, tidak akan mentuhankan cahaya, karena dia akan mentuhankan Allah, sahabat. Ya, maka kamu layak di dunia ini mendapatkan surga. Itulah yang perintah Allah dari awal, wa idkulna ya adam muskun anta wa zaujuka jannah wa kula minha rogoda. Maka seolah-olah ruh, Adam. Nah inilah, maka nanti besok kapan kita akan bahas bahwa ada nabi itu ada peran, ada sosok, sahabat. Jadi kalau ngomong Adam ada sosok ya, tapi ada peran. Kamu juga Adam dari semua. Pada saat ngomongin Musa, Musa sebagai sosok, Musa sebagai peran. Kamu juga Musa sebagai peran, gitu loh. Karena Quran itu adalah merupakan wabayyinatin minal huda wal furqan, adalah petunjuk kepada seluruh manusia dari Nabi Adam sampai Nabi yang terakhir, Al-Quran. Karena Al-Quran gabungan dari 100 suhuf, dari Jabur, dari Taurat, dari Injil, sempurnakan. Situ. Ya sahabat. Ya.
Ya, tinggal bagaimana memahami isinya Al-Quran. Innal Qur'ani sab'atu butun. Maka dibagilah tafsir mulkiyah, malakutiyah, jabarutiyah, lautiyah, tafsir firman bil firman, tafsir Allah dengan Allah. Nah, tafsir yang tertinggi hari ini adalah tafsir Allah dengan Allah. Nah, itulah kenapa harus kenal Allah. Kamu matikan dirimu. Kamu akan diperlihatkan setiap huruf, setiap ayat itu oleh Dia. Dari semuanya. Pada rasa. Di semua. Maka ingatkan juga wa kullama kana tilkal arwahu aksaru saqawatan wa istiqaqal lil adabi naqalat ila badanin hayawanin akhasa wa aksaru saqwan wa ta'aba. Dan apabila arwah tersebut lebih banyak celakanya, lebih berhak mendapatkan siksa, maka ia berpindah ke badan hewan yang lebih hina. Lebih banyak celakanya. Lihat surat Al-Isra ayat 50. Au yakburu, apa namanya? Au fi sudurikum. Bahkan binatang yang tidak pernah kamu bayangkan di hatimu. Buruknya dari semua. Ya. Karena ruh itu akan, bukan Allah kita. Ruh kita lah. Martabat, kesadaran ruh itulah. Maka itulah kata Allah. Mengatakan, waman a'radha an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Siapa yang melarikan dzikir pada Allah, maka dia akan memberikan ma'isyah, kehidupan yang donka, sempit. Sempit kebahagiaannya, sempit rezekinya, sempit cari bahan makanannya, sempit buat bahan pakaiannya, sempit buat ruang geraknya. Tapi bagi orang yang sudah mendapatkan surga, wasyari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh wa iddat lil muttaqin. Maka orang ahli surga itu pede, ahli surga itu merasa kaya, ahli surga itu menikmati, ahli surga itu merasakan, dan dia tidak akan pernah dikurangi. Karena dia disuruh menikmati, bergegas, menikmati segala isi alam ini. Jadi Allah menyuruh kita kembali pada Allah itu bukan suruh mati. Bukan mati adalah mati hisi. Tapi adalah untuk berjalan di muka bumi ini, kamu tidak akan bisa kembali kepada Dia kecuali dengan Dia. Dan sementara Dia berlaku hukum sifat 20 pada diri. Dan Dia adalah mukhalafatul lil khawadis, berseberangan dengan sifat kita. Kita wujud, Dia ada. Tuh. Pada saat kamu Adam, Dia yang wujud. Pada saat kamu buta, Dia yang melihat. Pada saat kamu melihat, Dia yang buta. Terus, nah disitulah kata Abah, at-tasbih, at-tanzih itu. Kun fayakun itu. Tadi semua. Bagaimana mengatur ritme itu. Semua. Masalahnya, pada saat kamu yang ada, Dia tidak ada. Terus, mau minta tolong siapa? Gitu. Disinilah kenapa sahabat kata Abah, buruk yang ditunggangi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, Abdullu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Tapi isbat. Karena itulah miftahul jannah. La ilaha illallah. La, kamu bukan wujud. Semua, ya. Kamu juga bukan qadim. Kamu juga bukan qiyamuhu binafsihi. La. Semua. Kamu adalah. Itulah kembalikan hak rububiyah pada Allah. Ilaha. Ternyata melihatmu adalah basirnya Muhammad. Pada basarnya Allah. Ilaha. Ternyata mendengarmu adalah sebetulnya adalah pada samanya. Saminya Muhammad pada samanya Allah. Ilaha. Sesungguhnya kalamu itu adalah. Bukan pada kalam. Tapi pada mutakalimannya Allah. Bersama pasangannya. Basar. Basirun. Sama sami'un. Kalam mutakalimun. Maka pada ilaha ada 6 sifat di situ. Ilah. Nah, ilah. La ilaha illa isbat. Isbat pada apa? Hayat, ilmu, kudrat, irodat. 4. Allah pasangannya dari ilah. Isbatkan. Allah. Hayyun. Tadi semua. Alimun. Qadirun. Muridun. La. Dengan gerak saja kamu bisa merasakan. Menyaksikan nur afal Allah pada tubuhmu. Menyaksikan nur asma Allah pada hatimu. Menyaksikan nur sifat Allah pada ruhmu. Menyaksikan nur zat Allah pada sirmu. Terbanglah. Dan Dia sudah memanggilmu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang sudah mutmainnah. Yang sudah al-mutu qabla antamutu. Yang sudah sadar. Yang sudah kesadarannya sudah tinggi. Sampai sidroh al-muntaha kalau bisa. Itu tadi. Irji'i ila rabbiki. Kenapa Dia bisa mengundangmu? Karena kamu tidak ada. Tadi semua. Kamu sudah lagi la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la maujudun bihaqi. Irji'i ila rabbiki.
Kembalilah pada Rob. Rob, ingat itu. Sekarang kamu siap-siap menjadi ilahin nas, malikin nas. Karena kamu sudah bebas dari waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sekarang kau sudah jadi shin, sudah jadi yasin tadi semua. Tubuhmu sudah jadi yasin, tubuhmu sudah menjadi toha, tubuhmu sudah menjadi alif lam mim, tubuhmu sudah menjadi suratul fatihah, tubuhmu sudah menjadi kaf ha ya ain sod. Kaf pada mulutmu, ha pada hidungmu, ya pada telingamu, ain pada matamu, sod pada dadamu. Maka sekarang adalah hadal baladil amin tadi semua. Watin, tubuhmu sudah menjadi buah tin, berarti buahnya akhirat. Wazaitun, jantungmu bukan lagi jantung, tapi ada buah sorga. Wazaitun. Waturisin, kesadaranmu sudah ada pada kesadaran Musa. Sebentar lagi akan naik pada kesadaran Ibrahim. Wahadal baladil amin. Maka sekarang kamu jadi duyupur rahman setiap hari. Kamu Allah. Dimanapun kamu duduk, di Bogor pun duyupur rahman. Setiap helaan napasmu adalah zikir. Beredarnya darahmu adalah zikir. Ya. Maka sekarang kamu sudah jadikan rahmatan lil alamin, rahmatan fil alamin. Tempat yang kau duduk Arafah, hari yang kau lewati Jum'ah, bulan yang kau lewati Ramadan. Semua. Dan engkau sekarang berada pada Dzulhijjah, wukuf. Walaupun kamu berada dimanapun. Karena Allah tiada pada ruang dan waktu. Sekarang kamu sudah pada sama pada Allah. Maka seluruh ruang dan waktu menjadi milikmu. Tuh. Kamu tidak ada pada ruang dan waktu. Karena sekarang kamu berada pada frekuensi Allah. Sementara Allah tidak ada pada ruang dan waktu ini. Bukan pada Senin, Selasa, Rebo, Kamis. Bukan. Bukan pada Muharram, Safar, Mulud. Sudah tidak ada lagi di situ kamu. Ya, itu saja sahabat saya pagi hari ini adalah yang penting adalah tetap adalah barangkali kalau Abah ulang-ulang tapi sambil dirasakan tadi semua. Tapi sing penting dari dengarkan omongan Abah adalah prakteknya. Karena agama itu bukan tentang teori. 1000 kali kamu membaca kisah tentang gula itu manis selama kamu belum buktikan dan dipraktekkan, maka tadi Abah sudah ajarkan amaliyah sehari-hari adalah Abah sudah bikin buku bagaimana menyusun amaliyah seharian. Amaliyah harian yang harus kita lakukan untuk membangun kesadaran itu. Dari mulai makannya, minumnya, itikad minumnya, itikad makannya, mandinya. La ilaha illallah, ya Allah sucikan tubuhku. 3 kali, Allah sucikan hatiku. Tadi semua 3 kali, sucikan adalah jiwaku. Lepaskan, aku 4, aku 3. Belah, aku 4, aku 3. Tiap hari. Istinjanya juga begitu dari semua. Kemudian duduklah 2 menit sebelum tidur atau 5 menit sebelum tidur. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan dunal jahri minal qaul bil guduwi wal asal. Tekuk lidah, rapatkan setiap hari minimal itu saja. Tidak banyak yang harus kamu tuntut. Sebenarnya adalah tentang menyambungkan. Allah tidak terpengaruh dengan jumlah rakaat. Allah tidak terpengaruh jumlah dzikir la ilaha illallahmu. Tapi ada tingkat kesadaran rasa yang tersambung pada dia. Bukan masalah berapa nomor yang kamu punya nomor PIN itu. Tapi ketepatan nomor itulah PIN itu. Personal identifying number. Yang kamu akan bisa membuka berangkasnya Allah. Nah, bagaimana memberangkasnya Allah? Hanya Allah yang tahu PIN-nya. Nah, pada saat kamu adalah hanya tahu yang Allah. Dan Allah itu ada pada saat kamu tidak ada. Semua, ya. Sederhanakan sebenarnya. Maka kata Abah, merubah nasib semudah menarik napas. Menginginkan sesuatu semudah menarik napas. Sebenarnya. Dan ini Abah bukan ngomong, asal ngomong. Semua. Cuma kalau Abah inginkan pesawat jet pribadi, terus mau taruh di mana? Gak ingin. Maka Abah tidak menginginkan jet pribadi. Karena buat apa? Semua. Cukup ikut jet pribadi orang. Inilah kalau udah cerdas tadi semua ya. Tapi kamu bisa mendapatkan apa yang tidak didapatkan oleh orang lain. Karena kamu adalah sudah surga. Tadi padkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bergabunglah menjadi hambaku dan masuklah ke dalam surga. Kapan? Sekarang.
Di mana? Di tempatmu masing-masing. Saat ini, sekarang. Karena kau sedang live bersama Allah. Tinggal satu. Itulah pada saat kau live bersama Allah, pada saat kau panahkan dirimu, yang ada Dia. Pada saat yang ada Dia, berarti kau sekarang menjadi pemilik bumi dan langit ini. Itu saja. Ya, itulah sahabat. Itulah kenapa kata Abah, ada alam nasroh laka sodrok. Alam itu istifham. Kenapa Allah menggunakan istifham? Dan sifatnya digunakan untuk bertanya takriri. Alam nasroh. Fa inna ma'al usri yusron. Inna ma'al usri yusron. Kenapa? Ada dua isim ma'rifat, ada dua isim nakirah. Karena kenapa Allah menggunakan kata yusrun? Karena dalam Quran itu ada kata sahlun, ada kata yusrun. Mudah, yang mudah, tidak membutuhkan apa-apa. Asal kamu kosong, berapapun, dibagi kosong pada saat kosong, Allah lah yang ada. Amal sedikit, tapi yang melakukan Allah kosong, karena kamu kosong yang ada Allah. Pada saat kamu kosong, berarti yang ibadah Allah, yang sholat Allah, yang dikir Allah, yang kerja Allah. Coba, kalau yang kerja Allah. Itulah kenapa kita harus kosong, supaya Allah yang ada. Gitu. Kosong tapi isi. Gitu. Ya Allah ya Karim. Lihat kata Abah juga, balon gas terbang karena dia kosong. Ya. Allahu Akbar. Ya. Kita adalah ngejelimet karena kita nggak ngerti hukum-hukum Dia. Akhirnya kita ini malah bertabrakan dengan planet-planet lain, satelit yang lain, timbullah kesulitan, kesusahan, dan lain sebagainya. Ya, itu saja. Mohon maaf atas kurangan. Ayo raih surgamu hari ini, saat ini, di tempatmu berada, tadi semua. Maka jadikan adalah rubah nasibmu tadi semua. Dengan apa merubah nasibmu? Jadikan segala apa yang ada ini negeri akhirat tadi semua. Wabdagi fima ataqallahu darul akhirah. Tadi semua. Dari apa yang telah Allah anugerahkan, jadikanlah darul akhirah itu. Barulah wala tansa nasibaka minad dunya. Dia akan merubah nasibmu kalau kamu bukan kamu. Dia merubah nasibmu akan menjadikan pemilik malikin nas. Malik, rajanya manusia. Ilahin nas. Bahkan menjadi sembahannya manusia. Kamu jadi rob. Semua ucapanmu didengar. Dari semua, ya. Udah, jangan terlalu berlebihan. Nanti kalau Abah melebihkan dari semua ya. Terima kasih, sehat semua. Ya, terus berjalan. Ya, buat teman-teman Makassar, insya Allah Abah hari Jumat subuh berangkat pagi jam 9. Buat Kang Mas Iqbal, ya, dan buat siapa ibu yang ngisim kopi ya dari mana itu? Dari Solok ya. Terima kasih Bu, sehat ya. Sudah sampai juga. Buat siapa kemarin juga Bang Miate dari Lombok ya. Kopinya sudah nyampe, terasinya belum. Tadi semua. Semua ya. Jadi terima kasihlah semuanya. Sebenarnya Abah tidak meminta apa-apa, mengharapkan apa-apa dari semua ya. Karena bagi Abahnya tugas dari semua ya. Jadi insya Allah hari Jumat ini, minggu ini, insya Allah Abah di Makassar. Dan Abah sudah booking di Hotel Arya Duta 2 malam. Menikmati pantai, surga. Menikmati surganya Allah, memakan seafood. Tadi semua ingin bergabung makan seafood bersama Abah, ayo gabung di Arya Duta. Ya, hari Jumat, hari Sabtu. Tapi hari Minggu, nah ini adalah Bang Iqbal akan membawa Abah ke daerah Maros tadi semua. Untuk melihat apa namanya penangkaran kupu-kupu tadi semua. Karena kupu-kupu itu indah. Kupu-kupu itu indah karena dia mau berubah. Sebelumnya adalah ulat yang mencengkelkan, ulat yang menjijikkan. Tapi dia tadi mengosongkan diri menjadi kepompong bergantung pada satu tali. Dia serahkan la hayyun la ilmun la sami'un. Dia serahkan, nggak ada lagi mulutnya, nggak ada lagi kakinya, nggak ada lagi semua. Dia bergantung pada tali. La ilaha illallah. Dia nafikan keberadaan dirinya, isbatkan pada Allah. Maka berapa hari kemudian dia berubah menjadi kupu-kupu. Semua indah kulitnya, dicintai. Yang tadinya dibenci gadis, sekarang dikejar-kejar oleh gadis. Yang tadinya dibenci oleh petani, sekarang ditunggu untuk membantu penyerbukan. Dan engkau bukan lagi ulat namanya, sudah berganti menjadi kupu-kupu. Dan engkau bebas terbang. Inilah